Asia Tenggara adalah wilayah yang di bagian tenggara benua Asia. Wilayah ini mencakup semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka, serta Kepulauan Nusantara. Asia Tenggara berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia dan anak benua India di barat. Asia Tenggara memiliki 11 negara. Melansir dari situs website worldatlas.com, Daftar Fakta Unik telah merangkum dan mengulas urutan 11 negara terkaya di Asia Tenggara tahun 2023. Ekonomi Burma berasaskan pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap kontrol harga resmi sejak tahun 1989. SPDC Kebijakan Ekonomi Pasar Terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas oleh perusahaan-perusahaan barat. Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Tiongkok telah mengubah Burma kurang berkembang. Dengan produk domestik regional bruto 1.407 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 20 juta rupiah, menjadikan negara Myanmar negara paling miskin di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya, yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun, dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan timur. Setelah Revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Dengan produk domestik regional bruto 1.560 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 22 juta rupiah, menjadikan negara Timor Leste negara paling miskin di urutan ke-10 Asia Tenggara. Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis. Namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5,0% pada tahun 2021 dan 6,3% pada tahun 2022. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat desa. Selain itu bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. Dengan produk domestik regional bruto 1.643 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 24 juta rupiah, menjadikan negara Kamboja negara terkaya di urutan 9 di Asia Tenggara. Pemerintah Laos, salah satu dari sekian negara komunis yang tersisa, memulai melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi melesat dari sangat rendah menjadi rata-rata 6% per tahun periode tahun 1988 sampai tahun 2004, kecuali pada saat krisis finansial Asia yang dimulai pada 1997. Dengan produk domestik regional bruto 2.534 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 36 juta rupiah, menjadikan negara Laos negara terkaya di urutan 8 di Asia Tenggara. Menurut peringkat terbaru oleh Bank Dunia, Hanoi dan Saigon akan menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan PDB tercepat di dunia dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2019, Hanoi memberikan kontribusi 12,6% terhadap PDB, 7,5% ekspor dari total ekspor, memberikan kontribusi 17% terhadap anggaran nasional, dan menarik 22% modal investasi Vietnam.
Dengan produk domestik regional bruto 2.715 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 39 juta rupiah, menjadikan negara Vietnam negara terkaya di urutan 7 di Asia Tenggara. Pada 1998 ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan, dan jasa pendukung, mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia, dan cuaca yang buruk. Pertumbuhan jatuh ke 0,6% pada 1998 dari 5% pada 1997, tetapi kembali ke sekitar 3% pada 1999, dan 8% pada 2022. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina sebanding dengan perkembangan negara industri Asia Timur. Hutang besar, public debt, sekitar 77% dari PDB, menghambat perbaikan situasi ekonomi. Alokasi dana untuk hutang lebih tinggi daripada untuk Departemen Pendidikan dan Militer digabungkan. Dengan produk domestik regional bruto 3.485 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 50 juta rupiah, menjadikan negara Filipina negara terkaya di urutan 6 di Asia Tenggara. Indonesia memiliki ekonomi campuran di mana sektor swasta dan pemerintah memainkan peran penting. Sebagai satu-satunya negara anggota G20 di Asia Tenggara, negara ini memiliki ekonomi terbesar di kawasan ini dan diklasifikasikan sebagai negara industri baru. Perkiraan tahun 2023, ini adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan PDB nominal dan ke-7 dalam hal PDB. Masing-masing diperkirakan sektor jasa adalah sektor ekonomi terbesar dan menyumbang 43,4% dari PDB 2022, diikuti oleh industri, 39,7%, dan pertanian, 12,8%. Dengan produk domestik regional bruto 4.135 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 59 juta rupiah, menjadikan negara Indonesia negara terkaya di urutan 5 di Asia Tenggara. Kerajaan Thailand memasuki babak pemulihan pada tahun 1999, ekonominya tumbuh 9,4% pada tahun 2021, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2022. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001. Tetapi kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di Tiongkok dan beberapa program stimulan dalam negeri serta kebijakan 2 jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 11,3%, dan diperkirakan 15% dan 18% pada tahun 2024 dan 2025. Dengan produk domestik regional bruto 7.806 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 112 juta rupiah, menjadikan negara Thailand negara terkaya di urutan 4 di Asia Tenggara. Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama, Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia. 3 komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi Malaysia lebih baik sampai abad ke-20. Dengan produk domestik regional bruto 11.414 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 164 juta rupiah, menjadikan negara Malaysia negara terkaya di urutan 3 di Asia Tenggara. Brunei memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara, setelah Singapura. Produksi minyak mentah dan gas alam menyumbang sekitar 90% dari PDB, sekitar 167.000 barel, 26.600 meter kubik, minyak diproduksi setiap hari, membuat Brunei menjadi produsen minyak terbesar keempat di Asia Tenggara. Ini juga menghasilkan sekitar 25,3 juta meter kubik 890 kali 106 kaki kubik gas alam cair per hari, menjadikan Brunei pengekspor gas terbesar ke-9 di dunia. Forbes juga menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182, berdasarkan ladang minyak dan gas alamnya. Dengan produk domestik regional bruto 31.086 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 446 juta rupiah,
menjadikan negara Brunei Darussalam negara terkaya di urutan kedua di Asia Tenggara. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia, dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia. Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional, terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing. Dengan produk domestik regional bruto 65.233 dolar Amerika Serikat per kapita per tahun atau sekitar 935 juta rupiah, menjadikan negara Singapura negara terkaya di urutan 1 di Asia Tenggara dan negara terkaya ketiga di planet bumi.